Baik, jadi untuk materinya adalah parallel structure. Parallel structure itu adalah materi penggabungan. Jadi ini cuma belajar penggabungan aja. Hmm, Nah, gabung-gabungin aja ini. konektor ya. Iya. Terus di sini kita akan belajar penghubung yang jenis koordinat konektor itu and but or, dan juga Hmm, belajar penghubung berpasangan atau dalam bahasa Inggris namanya pair conjunction. Nah, oke. sekarang kita belajar menggabungkan dengan yang pertama yaitu dengan penghubung koordinat conjunction. Nah, ini adalah beberapa penghubung yang jenisnya koordinat conjunction, ada and, but, ataupun or. Nah, terus fungsi dari penghubung ini ya udah jelas untuk menghubungkan. Nah, apa yang bisa dihubungkan dengan penghubung ini? Bisa kata, bisa anak kalimat, bisa juga kalimat. Nah, kalau kata kan jumlahnya banyak, ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, dan lain sebagainya, itu nanti bisa dihubungkan. Nah, untuk anak kalimat itu polanya conjunction subject verb. Kalau kalimat itu subjek dan predikat. Jadi ada 3 hal yang bisa dihubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, tinggal mau menghubungkan 2 atau 3. Kalau misalkan mau menghubungkan 2 ya, yang pertama apa? Penghubungnya, yang kedua apa? Intinya kiri dan kanan yang dihubungkan harus sama. Kalau di sini sebuah kata, di sini juga kata. Nah, katanya apa dulu? Kalau kata benda ya kata benda, kata kerja kata kerja. Pokoknya kiri dan kanan sama lah. Itu adalah Hmm, aturan ketika mau menghubungkan. Terus kalau mau 3 juga boleh. Kalau 3 yang pertama apa? Kasih koma dulu. Yang kedua apa? Kasih koma. Terus penghubungnya yang terakhir apa? Itu. Yang dihubungkan juga sama. Misalkan benda, benda, terakhir juga benda. Sifat, sifat, sifat. Gitu. Jadi bisa untuk menghubungkan 2 hal atau 3 hal, tapi kata kuncinya harus sama. Ini 2. Kalau 2 nggak perlu hmm, ada koma. Tapi kalau 3 ada komanya. Ini. Gitu. Nah, contoh hmm, kita akan belajar menghubungkan kata dulu. Nah, menghubungkan kata atau frase di sini ya sama saja, kita sama saja menghubungkan bagian-bagian di dalam kalimat. Mungkin menghubungkan subjeknya, predikat, objek atau keterangannya. Nah, di sini saya lagi belajar menghubungkan kata benda yang fungsinya jadi subjek. Nah, ini ada penghubung, berarti kita cek dulu kiri dan kanannya. Kalau kirinya kata benda ya kanannya kata benda. Ini. Ini adalah hmm, menghubungkan kata benda yang di depan sebagai subjek. Udah. Jadi ini kalau fungsinya ya menghubungkan subjek itu ada 2. Nggak perlu koma, kalau 2 nggak perlu koma. Terus penghubung kata benda yang di belakang ini objek juga sama. Ini cari penghubungnya dulu, cek kiri dan kanannya. Ini penghubung kata kerja, kalau verb 1 ya verb 1. Penghubung kata sifat, kata sifat. Penghubung kata keterangan, kata keterangan. Penghubung keterangan yang pakai preposisi juga sama, pakai preposisi. Ya, itu kalau penghubung kata kiri kanan lah. iya. Pokoknya kalau nanti ada and but or, cek aja Hmm, kiri dan kanannya itu jenis katanya apa. Gitu. hmm, Terus penghubung anak kalimat. Anak kalimat ini kayak konektor SP ini kayak 5W1H itu digunakan untuk membuat anak kalimat. What you do, what you say. Nah, untuk penghubung kalimat ini biasanya dikasih koma sebelum penghubung and but or itu. I study English, you study French. Nah, di sini penghubungnya ini kalimat, ini kalimat. Nah, itu jadi yang perlu diperhatikan tinggal penghubungnya dilihat kalau di soal, terus cek kiri dan kanannya. Kalau nggak ada komanya itu cuma penghubung 2 hal, mungkin penghubung kata, mungkin penghubung anak kalimat. Kalau ada komanya satu sebelum penghubung and but or, berarti itu penghubung kalimat. Tapi yang sering diujikan itu penghubung kata. Yang seringnya itu diuji itu hmm. penghubung kata. Oleh karena itu kita harus hafal ciri-ciri kata kayak akhiran katanya itu kata apa gitu. Terus berikutnya kalau mau menghubungkan 3 hal ya tinggal kasih koma aja 1, 2, 3. Semuanya harus sama.
John, Andi, and Anna. Ini subjeknya 3. Kalau kata kerja ya tinggal saya, kegiatan pertama apa, kedua apa, dan ketiga apa. Objek pun sama. Pokoknya bisa menghubungkan bagian-bagian di dalam kalimat, khususnya kata, karena kalimat itu terbuat dari kata. Nah, ini ada contoh. Nah, ini to talk to the manager or the assistant manager. Ini penghubungnya or, kita cek sebelumnya, the manager benda, the assistant manager benda. Teacher, liar. Hiking, kayaking. Ini penghubung kata benda. Nah, ini penghubung kata kerja. Ini penghubungnya and, eats, sleeps, but, talks, invites. Nah, she invite us to her home, but. Nah, nanti kalau ada penghubung but, and, or, setelahnya kok ada kata kerja, yaitu penghubung kata kerja. Ini kan setelahnya or, ini kata kerja, berarti ini dicek di sini kata kerjanya nomor berapa, harus sama. Gitu. Ini penghubung kata benda, ini kata kerja, ini penghubung kata sifat. Nah, ini penghubungnya but, short, difficult, interesting, boring. Nah, ini penghubung kata keterangan in the classroom, in front of building. Ini penghubungnya or, on my desk, in the drawer. Ini penghubungnya but, at noon, at one. Itu. Ini penghubung anak kalimat. Ini penghubungnya what you say, what you do. Because I have to be, because I want to be. Nah, ini penghubung kalimat karena ada komanya. Nah, ini Mr. Pun like go to home early, but his wife prefers to stay late. Gitu. Ya, itu adalah materi penghubung and but or, baik itu menghubungkan 2 maupun 3. Nah, ini latihannya nanti aja ini. Ini saya contohkan aja buat contoh aja. Ini ada koma 3, ada koma 2, berarti ini penghubung 3 hal. Kita lihat aja ini. Typist benda, housekeeper benda, in restoran kan keterangan ya. Benda keterangan, berarti ini enggak tepat. Harusnya restoran aja, makanya jawabannya incorrect. Ini penghubungnya or, sebelumnya kan in, on, kata keterangan kan. Nah, kalau setelah penghubung itu diikuti kata kerja, itu penghubung kata kerja ini. But, cats, ini kata kerja, berarti verb 1S, di sini harus verb 1S. Nah, iya, itu. Untuk nanti, terus sekarang kita ke materi penghubung yang mana ini? Masih ada nggak ini? Materinya mana? Silakan Sar, ada pertanyaan Sar? Kenapa? Ada pertanyaan mungkin? Enggak ada sih. Untuk yang materi ini enggak ada sih. Ya paling kuncinya itu dia aja ya. Kalau yang ada 3 itu berarti pakai koma, sama nyocokin verbsnya aja kan kalau kata kerja. Cuma itu aja. Sekarang yang bentar. Berarti yang berikutnya yang skill berapa Sar? 15. Skill 15 ya. Skill 15 itu masih membahas tentang apa itu? Parallel structure ini ya, Parallel with pairs. structure, tapi yang materi penghubung berpasangan, pair conjunction. Bentar.
Itu halaman berapa, Sir? Halaman 104. Seratus empat nih. Nggak kelihatan, Sir? Udah. Nah, jadi yang berikutnya adalah parallel structure dengan pair conjunction skill 15. Hmm. Kita akan belajar menghubungkan sama kayak tadi, kata bisa, anak kalimat bisa, kalimat juga bisa, tetapi dengan penghubung yang sedikit berbeda, yaitu penghubung berpasangan. Bahasa Inggrisnya pair conjunction. Di sini pertama Mas Ari itu harus hafal pasangan penghubung. Nah, macam-macamnya. Jadi pair Hmm. conjunction itu ada berapa itu? 4 ini. Bot pasangannya itu n. Jadi nanti ada bot titik-titik n titik-titik tulisannya gitu. Nah, ini penghubungnya udah berpasangan lagi nih. Bot pasti pasangannya sama n. Either pasangannya sama or, neither pasangannya sama nor, not only pasangannya but also. Nah, yang perlu difokuskan ada dua. Satu, pasangannya. Kedua, yang dihubungkan. Yang dihubungkan harus sama. Ini setelah bot sama setelah n harus sama. Informatif kan kata sifat. Enjoyable Iya. sama-sama kata sifat kan. Ya. Mm-mm. Either pasangannya or. Setelah either ini exam kata benda. Setelah or juga exam kata benda. Udah. Jadi nanti cuma fokus kedua hal itu aja. Neither pasangannya nor. Setelah neither on itu keterangan. Setelah nor in itu juga keterangan. Udah. Not only his cousin benda, but also his grandmother benda. Udah. Nah, ini adalah beberapa hal yang tidak tepat. Contohnya either pasalnya or benar, tapi di sini to Mm-mm. play pakai to kan. Iya. Ini pakai to play tenis ini cuma pakai golf. Nggak ada to-nya kan. Hmm. Beda kan tulisannya aja ini panjang ini pendek. Itu. Ini Harus keterangan. dua-duanya jadi keterangan ya. Nah. Iya. Hmm. Terus yang bawah ini juga harusnya seperti ini. Either to play tennis or to play golf. Jadi disamain to play. Atau aja they want Hmm. to play either tenis benda, golf benda. Itu ya. Caranya mainnya bisa kayak gini. Pokoknya kiri Iya, kanan iya. harus sama lah. Nah, ini beberapa hal yang incorrect juga. Both pasangannya malah or, ya kan? Either Hmm. pasangannya malah nor, ya kan? Itu. Iya, iya. Nah, ini adalah both titik-titik and titik-titik. Kiri kanan sama. Nah, nah ini nomor satu Hmm. ini. Either pasangannya or benar nggak, Sir? Mana sih? Ini? Ini belum ganti. Oh, Oh, belum. bawahnya ya? Iya nih. Yang latihan soal ya? Iya, latihan soal. Misalnya di buku aja. Itu kan ada he either lied or telling an unfallible story gitu kan. Iya, Nah, itu either pasangannya udah bener kan? benar. Bener. Setelahnya either dan setelahnya or coba cek itu setelah either itu verb keberapa? Verb 2. Nah, setelah or Apa namanya? verb Verb ing. ing. Beda kan? Mm-mm. Nah, Iya. sekarang nomor tiga Zer, coba pasangannya cari. Bot itu pasangannya apa di situ? And ini pakai or ya. Pakai or salah kan? Tapi kalau Salah. Mm. yang dihubungkan benar kan ya? Iya, pakai Nah, in the morning, in the evening. iya itu keterangan berarti. Nah, Empat, coba mm-mm. cari Reply as usual. ketemu pas itu parallel parallel pirate conjunction-nya
penghubung berbahasanya sudah ketemu. Nomor Nah, 4, not only ya, not only. Nah, not only pasangannya apa kalau pasangannya not itu, only? But, but also, iya. Nah, sekarang tinggal yang dihubungkan itu rather, full itu full kata sifat kan sama rather nggak meaningful. mindful, quite meaningful. Itu berarti Iya, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa Rather kan. sama quite. Iya, rather kan Hmm. cuma keterangan, quite juga Mm-mm. sama-sama keterangan kan. Yang paling penting ya terakhirnya itu. Oh iya, iya. Ya Ininya sama-sama intinya keterangan sama lah ya. lah, sama-sama keterangan walaupun tulisannya beda. Kalaupun Iya. preposisi misalkan di kiri pakai in, sebelah kanan pakai at juga nggak apa-apa. Gitu. Oh, yang penting Sama jenisnya, menunjukkan keterangan sama itu. Jadi keterangan. jangan terkecoh sama tulisan. Nomor Oke, oke. 5 coba Sir. He never need the ability to prove. Bener ya? Nur, Coba neither pasangannya Nor bener. neither, Setelah benar. neither coba setelah neither Itu apa? for her, For for pakai her. preposisi kan Nah, for. Setelah oh iya, Nor ini nggak ada coba. preposisi. Nah, ada Nggak ada preposisinya. ya. Enggak. Oh, kalau Terus ada preposisinya salah ya, walaupun. salah kan beda kan kalau Iya, misalkan iya. nggak ada preposisinya itu malah jadi kata benda kan. Contoh in the class, Mm-mm. in-nya dibuang jadi the class. Ya enggak. Hmm, iya, iya. Coba 7 itu 6 6. 6 ya. Iya. The discussion was very exciting. Exciting. What pasangannya apa Sir? And, N, betul. Itu kan uh, pakai ing kan? iya, exciting. Harusnya sana, sebelah sana, interest. Inter- interesting ya. Iya, Salah. salah. 7. He which apa ini? He withdrew all the money atau ini. But also itunya apa? Nah, ya itu fokus Not aja only sama ya. not only pasangannya but also kan. Not only from the checking account, From, the pakai saving, apa? ada from. Iya, Ya ada kata preposisi itunya kan. ya. Ada posisinya salah Nah, berarti ya. bener. Bener ya. Bener kan Oh iya ada sama-sama from. Oh iya, but also-nya ada from. from-nya juga. Iya kan. From-nya di atas nggak kebaca. Nah, Saya kira cuma kebaca di bawahnya the saving account aja. terus yang berikutnya. Neither Neither the teacher or the student already left. pasangannya Harusnya dulu pakai nor ya. harusnya pakai nor. Tapi Eh, yang dihubungkan udah bener. Iya. 9. mm-mm. Itu yang the teacher sama the students-nya nggak Pak? Studentnya pakai S nggak apa-apa ya? Nggak The apa-apa. Yang teacher-nya. penting kan jenisnya kata benda kan. Iya, iya, iya. Yang pokoknya intinya bukan tulisannya yang sama, tapi jenisnya yang Mm-mm. sama. Oh ya jenisnya. You can meet with them either in the next few. Salah kayak ini. Masa coba. Either pasangannya apa? Or kan? Or, bener kan? Mm-mm. Sekarang Mm-mm. yang dihubungkan apa itu? Setelah either coba. In the next few minutes kata Itu pakai keterangannya in, keterangan setelah or coba. cuman for doang. Wah, setelah Cuman or. add. Oh ada add-nya deh. Nah, ada Iya. at-nya kan. Oh iya. Iya. Sorry. Nggak jeli. Terus 10 coba. Mana? John is an adventurous person for enjoy. Not only. Pokoknya harus sama persis lah. Mm-mm. Also case. Not only skydiving but also goes parasailing. Bener ini Nah, ya? masa bener sih beda banget kan. Eh, Ini mana sih? Not skydiving only itu pakai apa? ing. Setelah but also itu ghost itu beberapa Oh iya. But also. Oh iya. Ghostnya verb ini. verb Verb satu. satu. Iya, Mm-mm. tidak kan? Ini saya kepotong mulu. Kebacanya Kepotong ya? parasailingnya aja. Oh Ghostnya gitu nggak ya? nggak jelas. Nggak kelihatan. Heeh. Kalau sekarang kelihatan nggak? Fotokopiannya Bob ya. Oh, Ini ada kelihatan. fotokopiannya. Saya Iya. lihat di buku sih, Sir. Oh, di buku. Ini yang di ini nggak gerak. Oh, gerak. Oh, coba. Masih yang penjelasan awal tadi. Coba. Makanya tadi saya bilang belum ganti kan. Si. Sekarang gerak. Nah, udah ini. Tadi yang exercise-nya nggak muncul. Masih yang Oh, sebelumnya. iya. Hmm. Iya.
Sekarang materinya ke yang belum itu skill 19 ya, Sar ya. Mm-mm. Belum ya. Nah, ini di slide sudah kelihatan. Udah ganti. Nah, kita akan belajar penanda benda. Jadi ini hanya membahas tentang bagaimana sih menggunakan penanda benda dalam bahasa Inggris. Nah, jadi skill 19 itu membahas tentang penanda benda yang singular, tunggal, dan penanda benda jamak atau plural. Ciri-ciri kata benda tunggal itu bendanya tidak berakhiran S. Ciri-ciri kata benda jamak, kata bendanya berakhiran S. Tapi ada Hmm. juga yang tidak berakhiran S tetap jamak karena perubahan tidak teratur. Contohnya people. People itu walaupun nggak berakhiran S, dia itu jamak karena bendanya tidak teratur. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom yang atas itu harus diikuti dengan benda yang jumlahnya tunggal. Kalau yang Hmm. bawah harus diikuti benda yang jumlahnya banyak. Jadi cukup hafalkan aja penandanya. Nah, nanti di soal itu biasanya yang di garis bawah yang mana? Yang di garis bawah itu kata bendanya. Maka dari itu kita harus mengecek kata sebelum bergaris bawah karena ada hubungannya. Nah, kita lihat di sini exercise-nya. Cari penandanya Zar, yang nomor satu penandanya apa? Each Harus diikuti benda apa tadi? tunggal ya, Tunggal lah. People tunggal atau enggak? tunggal. Nah, people jamak Zar. Oh iya, people jamak ya. Jamak itu walaupun nggak berakhiran S itu kata benda yang tidak teratur itu termasuknya jamak. Nah, tapi dia tuh B-nya pakai is kan kalau people biasanya. Iya, to be-nya memang kalau people to be-nya pakainya are, nggak pakai is, Oh pakai F. pakai Jadi kadang are. ada yang pakai is. Ah, Kalau pakai is itu person, itu tunggal. ya ya. Benda jamak ya tetap pakainya are. Hmm. Terus yang nomor tiga dulu, coba cari penandanya apa di sini, Sir? Peace ya. Terus saya Nah, lihat buku dulu. masa penanda benda Enggak. coba. Pendan Ini skill coba 19 ya. skill 19. Berarti yang pas participle after have-nya enggak ya, Sir? Itu udah kayaknya udah loh. Udah ya, yang sebelumnya ya pas participle ya. Udah semua itu. Sama modal ya. Oh berarti Iya loncat ya. udah kemarin udah itu. Loncat berarti. Tak kira urutan. Karena kan kemarin saya kayak gini ya, Mas. Dari skill 3 dari skill 13 itu langsung loncat ke skill ini dulu, skill apa? 16, 17, 18 karena yang cepat kan. Nah, terus yang Mm-mm. itu belum kelewatan. Nah, kita masuk yang itu dulu. Nah, ini yang Oh, salahnya. each every single one. Cari penandanya. Ini kan penanda benda ya, cukup fokus pada subjek sama objek aja karena penanda ada di situ paling. Predikatnya nomor 3 Hmm. mana San? Predikatnya identification ya. Loh, masa identification jauh Education. amat. Yes, it's Kok jauh banget sana? Dari depan, Sir. Dari depan. oh, ya. Unit, need. Sorry, Need, sorry. ya kan? Uh, Berarti objeknya uh, setelah need itu kan ada dua kata itu. ya, two piece. Nah, itu tuh penandanya. Tuh itu untuk penanda tunggal apa jamak? Oh iya, ada two di sini. Nah, Saya kira tuh angka. Tadi angka nggak kan hafal ini. Uh, jamak ya. Jamak. Piece-nya Lagi harus nyari sama ini. kan? Uh, Nah, itu jamak nggak nomor 3 di situ? Piece-nya. bener ya. Piece-nya Salah, Sir. tunggal sih, nggak pakai S. Piece-nya tunggal. Harus Nggak pakai S. jamak ya. Kalau Salah belakang ya. itu ada belakang kan ada of identification itu keterangan, Sir. To cache Mm-mm. itu tuh keterangan sampai cek. Iya, Nah, ngecek. terus nomor 4 kata kerjanya mana, Sir? Started. Nah, sebelumnya kan subjeknya ya. Nah, subjeknya ya Hmm. cari itu ada penandanya kan subjeknya itu penandanya apa? Both classes ya. Nah, bot. Hmm. Bot itu penanda tunggal apa jamak? Plural ya, jamak. Jamak. Nah, itu setelahnya Hmm. bot sudah jamak belum? Sudah pakai S. Udah, udah. Sampai Hmm. nomor 5 aja. Kata We kerjanya took mana, Sir? Nah, itu coba. took ya. Verb Tuh, 2. iya, Hmm. objeknya kan a new route.
Coba itu penanda sama bendanya cocok apa enggak? Oh ya. Oh, harus diikuti Nah, benda apa itu? ini kan tunggal nih pakai S. Iya, jadi Hmm, incorrect ya. incorrect. Nah, Iya, iya. Oke, sekarang yang skill 20 Sir, masih membahas penanda benda lagi, tapi sekarang kita akan belajar penanda benda yang countable noun sama uncountable noun. Jadi kalau yang hmm. atas itu harus diikuti benda jamak. Ini harus diikuti benda jamak. Oh iya, Kalau iya. yang bawah ini harus diikuti benda tunggal tidak bisa dihitung. Karena ada Hmm. benda tunggal bisa dihitung. Contohnya buku, nggak boleh pakai much. Jadi yang bawah ini harus diikuti benda yang tidak bisa dihitung dan tunggal. Kata benda nggak bisa hitung pasti tunggal karena nggak bisa dihitung, nggak ada dua, nggak ada tiga, gitu. Iya. Nah artinya sama aja ini. Many sama much artinya banyak. Number sama Hmm. amount artinya jumlah. Few sama liter artinya sedikit. Fewer sama less artinya lebih sedikit. Kalau masalah arti sih nggak begitu diperhatikan, yang penting hafal aja itu. Nah Iya, kita iya. lihat di sini. Nah ini kan penanda benda ya, paling ya fokus di subjek sama objek. Nanti ada penandanya enggak, kalau ada ya cek setelahnya cocok apa enggak gitu. Kayak nomor Hmm. satu tadi view itu kan harus diikuti benda jamak, ini months itu udah jamak. Many tadi harus diikuti benda jamak. Risk enggak ada s-nya, ini incorrect kan Hmm. itu. Iya, iya. Terus tiga, you need to show little. Little tadi harus diikuti benda yang tunggal nggak bisa dihitung. Kindness, Hmm. kebaikan, ini kan nggak bisa dihitung. Udah Iya. benar berarti yang nomor tiga. Nah, Oke. kindness ini bukan berarti SS jamak, enggak. Ini memang Iya. penulisan Sifat. benda nggak bisa dihitung kayak gini. Heeh. Terus empat, subjeknya you, predikatnya have, objeknya a number of choice. Tapi ada penandanya ini number. Number tadi harus diikuti benda jamak apa tunggal Sir? Jamak ya. Jamak. Nah sekarang lihat choice-nya ada S-nya enggak? Nggak ada Enggak salah. ada. Hmm. Itu. Their subject was predikat a large amount of apple. Ini adalah objeknya. Ini ada kata large amount. Ini large ini cuma tambahan aja. Yang paling penting Hmm. amount. Amount tadi harus diikuti benda jamak apa tunggal Sir? Tunggal Tunggal, ini apelnya jamak pakai kan. S. Nah, Heeh. 6. Salah. Subjeknya we, predikatnya We have. have, objeknya favor opportunities, keterangannya now. Objeknya ada Hmm. penandanya. Favor itu harus diikuti benda jamak atau tunggal Sir? Jamak. Hmm. Nah, itu udah benar ya. Iya benar. Nah, ini ada much money. Much boleh diikuti benda tunggal Sir? Iya. Hmm, benar ya. Nah, berarti benar. Money kan nggak bisa dihitung, selalu tunggal. Less bisa diikuti benda jamak nggak Sir? Les nggak bisa tunggal ya. Nggak bisa, harus tunggal. Little Hmm. times jamak apa boleh? Little diikuti Tunggal ya. times, tunggal harusnya. Salah ya. Iya. Heeh. Many exotic places, bisa nggak many diikuti places jamak? Bisa bisa. Bisa, Bisa jamak. Heeh. jamak. Oke, terus berikutnya kita akan belajar materi pronoun. Satu lagi ini. Skill 21 kita akan belajar pronoun. Pronoun itu pengganti kata benda. Jadi kata benda itu bisa diganti, kayak nama-nama orang, nama-nama barang bisa diganti. Cuma kalau mau mengganti kata benda itu harus dilihat juga posisi kata benda di dalam kalimat itu di mana, di depan apa di Hmm. belakang. Nah, oleh karena itu pronoun itu terbagi jadi dua, untuk pengganti kata benda yang di depan subjek, dan yang kedua untuk pengganti kata benda yang berada di belakang objek. Nah ini harus hafal Sir. Pronoun pengganti Iya. subjek pakai yang I, you, we, they, he, she, it, we, they. Objek ya me, you, him, it, dan lain sebagainya.
Nah, yang perlu diperhatikan they itu bisa gantiin orang, bisa gantiin benda mati juga bisa. Yang penting jumlahnya banyak. Kalau it Hmm. itu khusus gantiin satu benda mati. Jadi nggak bisa it gantiin benda banyak, nggak bisa. Pakainya they. Jadi they ini fleksibel untuk orang bisa, barang bisa, yang penting Hmm. apa namanya, jamak. Nah, penempatannya gimana ini untuk yang IUWD sama yang me dan lain sebagainya. Kalau yang golongan subjek ini harus letaknya di subjek. Subjek itu berada sebelum verb. Jadi ini harus letaknya sebelum verb. Hmm. Boleh setelah verb. Atau di belakang itu nggak boleh. Nggak ada subjek di Hmm. belakang. Pasti adanya di depan. Kalau objek ini letaknya di belakang. Di belakangnya kata kerja bisa, sama di belakangnya preposisi juga bisa. Karena apa? Karena objek itu dimiliki oleh dua kata, yaitu eh, predikat, yang kedua adalah preposisi. Nah, kita lihat di sini. Ini kata kerjanya mana, Sir? Me and my friend are taking a trip. Cari kata kerjanya dulu. Taking ya. Ya, taking berarti sini kan subjek ya. Hmm. Nah, me ini bisa di depan nggak, Sir? Gak bisa. Nggak bisa. Harusnya diganti dengan apa? Kalau I. subjeknya saya I gitu aja. Hmm. Terus our neighbor are going with you and I. I ini bisa di belakang nggak? Gak bisa ya. Harusnya gantinya apa? Me. Me gitu aja, udah lihat Hmm. posisinya di depan apa di belakang gitu aja. Nah, nomor dua ini kata kerjanya apa, Sar? Help. Help. Nah, Help. sebelah kiri namanya subjek, Dia. sebelah kanan namanya objek. They bisa jadi Hmm. subjek, Bisa. Bisa. si bisa jadi objek. Nggak bisa. Harusnya gantinya apa, Sar? Her ya. Her. Nomor tiga Hmm. kata kerjanya mana, Sar? Came. Hmm. Nah, her Sis. bisa di depan, Came. Nggak bisa. harusnya. Harusnya she ya. Iya, me bisa di belakang. Bisa. Bisa. Nah, I bisa di depan, Bisa. it bisa di belakang. Bisa ya. Bisa. It kan fleksibel ya. You Hmm. di belakang Sama aja. bisa. You bisa sama aja. Them bisa juga ya. Hmm. Dem memang Nah, belakangnya. iya. Ya seperti itu, Sir. Jadi nanti kalau lihat Hmm. soal pronoun, itu dilihat Hmm. ini pronoun subjek atau pronoun objek, terus lihat posisinya itu sebelum kata kerja atau setelah kata kerja, di depan apa di belakangnya. Kalau di depannya ya subjek, di belakangnya harus objek. Gitu. Iya, iya. Terus satu lagi skill pronoun yang berikutnya adalah possessive. Possessive itu adalah kata ganti untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kalau misalkan kita ingin menyatakan kepemilikan sebuah barang, maksudnya barang itu miliknya saya, miliknya orang lain. Nah, kita bisa menggunakan pronoun yang jenis possessive. Jadi nggak boleh pakai yang tadi. Tadi hanya khusus untuk mengatakan subjek dan mengatakan objek. Tapi kalau untuk mengatakan ini barang miliknya saya, ini barang miliknya Hmm. kamu, itu pakai pronoun possessive. Nah, beda. Apa saja cara untuk mengungkapkan kepemilikan bisa dua, karena possessive itu ada dua jenis. Ada kepemilikan yang namanya adjektif, ini nama aja istilah possessive adjektif. Yang kedua ada possessive pronoun. Jadi harus hafal my, your, his, her, its, our, their. Ini namanya possessive adjective. Hmm. Kalau ini mine, yours, his, her, its, ours, theirs, ini possessive pronounnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya cuma ada s-nya apa enggak ini. Kalau your enggak ada s-nya. Kalau pronoun You. yours, ya kan? Kalau ada s-nya Hmm. fleksibel aja. His, her, hers, its. Kalau sudah ada s-nya ya sama berarti. Itu Hmm. Iya, iya. perbedaannya. Nah, sekarang cara penggunaannya gimana? Kalau yang possessive adjektif itu harus diikuti benda. Kalau possessive pronoun harus sendirian kayak gini aja. Nggak boleh diikuti benda. Itu aja udah. Jadi tinggal lihat setelahnya diikuti benda atau tidak. Gitu. Oke. Nah, ini ada theirs. Ini possessive adjektif atau pronoun, Sir? Pronoun itu ya.
Harus diikuti benda enggak? Enggak. Ini ada your, possessive adjective atau pronoun. Adjektif ya. Harus diikuti benda enggak? Harus. Nah ini enggak kan? Nah, salah. Nah itu. Ini ada hers hair, benar gak Sir? Salah. Salah ya. Salah. Our car, benar. Benar. Nah, Her theirs, sendirian, benar. benar kalau that's-nya. Oke. Paling gampang materinya ini Sir. Jadi nanti di soal itu kalau Iya. ada pronoun di garis bawah, ingat-ingat Mm-mm. materinya cuma subjek, objek, posesif. Gitu. Ya, ya. Oke. Nah, ini materi berikutnya untuk besok lah. Mm-mm. Paling nanti kalau Senin saya ke sana latihan soal kali ya. Iya boleh, langsung latihan soal aja Mm. nggak apa-apa. Mm-mm. Gitu. Terus kalau Jadi misalkan kelas mau, iya kalau Heeh. misalkan mau tes di sini kira-kira untuk apa namanya alatnya gimana Sir itu? Nah, itu saya belum ada proyektornya nggak ada gimana ya? Ya itu saya juga nggak ada proyektor sih. Biasanya gimana Nggak Mas? ada. Biasanya sih kemarin sih siswanya bawa sendiri, soalnya kan mereka itu ini apa namanya orang-orang kantor sih. Jadi mereka udah Iya, ngambil dari punya ya. kantor. Iya. Terus ini kalau enggak siswanya kan punya LCD itu TV itu bisa disambungkan bisa itu dari komputer ke LCD TV. Cuma kan saya nggak ada Di- LCD TV juga. Paling Saya ya ada TV pak bawahnya. paling pakai itu apa namanya? Kalau nggak proyektor ya LCD TV. Kalau enggak ya pakai apa ya? Kalau laptop punya kan masnya? Ada. Ada kan itu nanti pakai laptopnya yang Windowsnya kan udah Windows 10 kan, jangan Windows 7 kan, kalau Windows 7 nggak bisa. Heeh. Kan persyaratan untuk tes TOEFL online kan persyaratannya kan Windowsnya harus minimal 8 Windows 8 Iya. gitu kan. Heeh. Terus ya paling itu kan itu terus nanti disambung kayak gitu doang Sir, sama speaker. Kalau speaker kan saya ada di sini Iya itu. sih. Ini kabelnya harus panjang tapi ya, kabel aux Kabelnya ya. panjang, iya kabelnya Hmm. panjang. Nah jadi Coba paling nanti saya cari-cari nih. iya, atau saudara mungkin ada yang punya proyektor gitu Sir, bisa di itu. Coba nanti. Ini coba cari. Biasanya yang pada bawah sih ya, kantoran ya Mas ya. Iya pada bawa sendiri. Hmm. Oke, saya kira cukup ya Mister Ari. Ini kalau besok Ya, Sabtu kelas tuh gimana Mas? dari Sabtu kelas saya paling bisanya kalau nggak sore, paling seringnya sore pada libur jam-jam 4 lah. Ini nyelesain dulu ya. Iya, nyelesain ini paling satu kali lagi nih selesai nih. Ini kan Iya. materinya, ini materinya nih. Nah, ini. Eh, Oh, balik sore ya. Malam kayak sayanya mau naik. Kalau malam balik sih. Naik oh iya kereta. iya. Paling sore aja paling ya. Iya iya iya. Kalau enggak Mm-mm. kan sama itu sih ya bisa sore nanti jam-jam 3 atau jam Iya kayak kayak gini aja kan ya. iya. Oh iya sore Mm. saya jam 1 ada kelas tuh sampai jam 3. Terus jam 3 nanti kalau yang kelas online TOEFL enggak ini enggak apa namanya? Enggak on ya bisa nanti saya jam 3 itu. Oh gitu. Ya Iya. udah. Kalau enggak ya habisnya itu paling jam-jam 5 paling setelah saya mandi itu. Ya nggak apa-apa sih. Jam 5 mah. Iya, iya. Oke, Ya saya udah kira saya. cukup ya. Ntar. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ya tutup aja ini.